Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto. Saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VBA Tutorial. Baik, terima kasih atas partisipasi Anda yang masih setia dengan channel ini sampai dengan saat ini ya. Dan pada video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial lengkap step by step tentang pembuatan dashboard ya, dengan desain user interface seperti yang Anda lihat sekarang. Dan dashboard ini agak sedikit berbeda dengan dashboard biasanya, dimana dashboard ini bisa kita lihat nilai detail atau informasi tambahan yang terjadi berdasarkan bulan ya di sini. Sebagai contoh di sini dashboard ini adalah dashboard untuk mendata jumlah penjualan dan total penjualan, yaitu jumlah barang dan jumlah uangnya. Di sini mungkin suara saya agak sedikit aneh ya, karena memang lagi batuk dan lagi flu ini. Nggak tahu ini apa kena corona atau nggak tahu ini. Oke, nah di sini dashboard yang saya buat, dia adalah dashboard yang berfungsi untuk menampilkan informasi data penjualan berupa jumlah barang dan jumlah uang berdasarkan dua kriteria ya, yaitu yang pertama adalah tahun, yang kedua adalah bulan. Nah, tahunnya di sini itu saya buat di atas ya, sebagai contoh di sini ada tahun 2014 sampai dengan 2017. Ketika saya ganti tahunnya, maka data grafik pun juga akan berubah seperti ini ya, sesuai dengan data tahun yang saya pilih. Dan di sini juga ada all data. Artinya ya, dia menampilkan data semua ya dari tahun 2014 sampai dengan 2017. Nah, seperti ini. Nah, terus di bagian bawah ini adalah informasi untuk dashboard tentang penjualan di region atau kawasan ya, di Central, East, South, dan West. Ini sampel data ini udah sering saya pakai buat praktek pembuatan dashboard ya. Dan di sini juga saya akan membuat dashboard dengan file yang sama seperti itu. Nah, di bagian bawah ini ada grafik ya, berdasarkan bulan. Jadi ketika saya arahkan mouse ini ke bulannya, misalnya bulan April seperti ini, maka akan memunculkan informasi dari bulan April ini. Dia itu ada keterangan tentang 3 kategori barang yang dijual, yaitu ada office supplies, furniture, dan teknologi. Nah, ketika saya ganti di bagian atas ini menjadi tahun 2016, maka juga berubah ya, menyesuaikan dengan data tahun 2016 di bulan April. Jadi di bulan April itu untuk office supply, furniture, dan teknologi itu sekian informasi data penjualannya, seperti itu. Terus saya geser ke bulan Mei, dia juga sama seperti ini ya, dan dia akan mengubah juga grafik di samping sini. Terus nilai-nilai yang ada di dalam grafik atau dashboard ini. Misalnya saya geser lagi bulan Juni. Nah, dia berubah di sini, menyesuaikan dengan bulan yang saya pilih. Oke, di bagian bawah juga berubah. Nah, jika di bagian bawah ini adalah nilai uangnya gitu ya, nilai uang yang sesuai dengan tahun dan bulan yang saya pilih gitu. Ini juga sama ya, berubah juga. Nah, jadi semua data akan berubah, plus dia menunjukkan detail dari yang saya arahkan mouse-nya seperti ini. Nah, ini. Terus untuk menghilangkan ini, kita cukup klik di bagian sel di luar sini ya, maka dia akan hilang begitu. Nah, oke, kalau kena maka dia menampilkan seperti itu. Dan di sini ada lagi ya, ada fitur baru yaitu copy chart, di mana kita bisa mengcopy grafik yang ini ya, itu ke dalam
PowerPoint ketika kita mau presentasi gitu. Nah, misal di sini saya buka PowerPoint. Oke, dan saya pilih blank layoutnya, terus saya ganti di sini backgroundnya warna gelap ya, misalnya seperti ini. Nah, ini terus ini saya copy yang dari dashboard tadi, saya copy chartnya. Nah, ini terus saya paste di PowerPoint tadi. Nah, ini hasil dari grafiknya. Nah, grafik ini dia akan berubah juga nilainya ketika data di sini saya klik. Misal di sini saya pilih 2017 ya, saya geser dulu. Oke, seperti ini ya. Nah, di sini dia akan berubah juga datanya. Misalnya saya pilih di bagian 2014. Nah, dia berubah ya. Saya arahkan mouse-nya di di all data sini misalnya. Nah, dia juga berubah sesuai dengan yang saya masukkan di sini. Oke, seperti itu. Nah, jadi bagi Anda yang biasanya itu pengen presentasi juga dengan PowerPoint untuk mengcopy grafiknya ini, itu juga bisa dilakukan seperti itu. Oke, saya tutup dulu. Nah, ini adalah contoh penjelasan singkat dari dashboard yang saya buat ya. Dan bagaimana cara membuatnya, di sini step by stepnya seperti apa. Kita akan coba mulai membuatnya ya. Saya simpan dulu. Saya tutup. Oke. Seperti biasa ya, nanti ketika teman-teman download menonton video ini, maksudnya silakan lihat di deskripsi video, itu ada file latihan yang saya bagi ya. Jadi silakan dibuka filenya ini. Nah, di sini ada perintah yang harusnya saya hapus dulu karena ini belum masuk ya. Hapus dulu. Oke. Ini juga sama, saya hapus dulu karena kita bikin dari awal gitu. Nah, jadi awal data seperti ini. Nah, dari data ini kita akan coba buatkan grafik, dashboard tadi ya, sesuai dengan yang tadi saya tunjukkan. Dan semoga di sini warna yang saya pilih itu masih ada ya. Misalnya, oh ya, masih ada ini ya, masih ada warnanya gitu maksudnya. Aduh. Nah, langkah pertama di sini kita akan membuatkan dulu ya tabel yang nanti kita akan pakai sebagai sumber data grafiknya. Nah, di sini pertama silahkan teman-teman kasih sheet baru di sini. Terus kasih nama sheetnya adalah rekap data. Seperti ini ya. Lalu di dalam rekap data ini kita akan buatkan pertama di sini di kolom, saya buat di kolom B3, yaitu ada judul tahun. Karena grafik ini atau dashboard yang kita buat nanti itu dikendalikan oleh dua kriteria, yaitu tahun dan bulan, maka saya buatkan di sini kriteria pertama tahun, terus di bawahnya ada bulan seperti ini. Lalu di sini kita buatkan tabel kayak gini. Ini sebagai penanda saja bahwa ini kita gunakan buat menampilkan kriteria. Nah, seperti ini. Di bawahnya lagi kita ketik bulan. Terus di sini ada nilai atau jumlah yang nanti kita hitung gitu ya. Terus di bawah sini kita ketik nama-nama bulan yang kita masukkan buat dashboardnya nanti, yaitu dari Januari. Terus saya copy aja ke bawah sampai dengan Desember ya. Nah, bagi punya teman-teman yang di sini tidak bisa di copy ke bawah, itu tetap jadi Januari semua, maka pengetikan nama bulannya itu pasti salah itu. Bisa jadi komputer teman-teman itu menggunakan format Inggris, maka dia harus pakai Y. Nah, seperti ini. Tapi karena saya pakai format Indonesia, maka saya ketiknya Januari seperti ini. Lalu di bawah saya tambahkan ada total ya, seperti ini. Terus kita buatkan
border seperti ini ya. Oke. Dalam proses pembuatan dashboard ini nanti, untuk pembuatan rekap datanya ini akan sangat cepat, tapi nanti akan sangat lama ketika kita sudah masuk dalam pembuatan desainnya. Karena yang namanya desain itu pasti akan berhubungan dengan tata letak, warna, ya, dan keserasian gitu. Jadi memang agak lama di bagian desain nanti. Oke, di sini kita akan hitung dulu ya di bagian bawah sini. Yang pertama di sini saya kasih ilustrasi dulu. Misalnya saya mau menghitung di bagian tahun 2015 di bulan Januari. Nah, seperti ini. Oke, di sini akan saya atur seperti ini, dan sekarang kita akan buatkan formula di sini ya, yang fungsinya itu menghitung jumlah terjual. Jadi kita itu mau menghitung ini ya. Nah, ini kuantitinya atau QT-nya itu kita akan hitung di sini naruhnya berdasarkan tahun dan bulan. Nah, di sini kita akan buatkan fungsi. Yang pertama kita ketik atau kita buatkan fungsinya sama dengan ya, karena dia menggunakan dua kriteria yaitu bulan dan tahun, maka di sini kita ketik rumus yaitu sum ifs ya, pakai s buka kurung. Nah, di sini setelah kita ketik sum ifs buka kurung, dia mintanya adalah sum rank. Sum rank adalah kolom yang mau kita hitung. Nah, di sini yang mau kita hitung adalah di bagian ini kolom Q, yaitu kuantitinya. Maka kita cukup blok aja dari kolom Q sini. Nah, seperti ini, maka di sini sudah muncul kolom key-nya ya, key dan key gitu. Terus dikunci pakai tombol F4 di keyboard masing-masing, tekan, maka seperti itu hasilnya. Terus kasih titik koma. Nah, di sini kalau misalnya tidak mau pakai titik koma, nanti ketika di enter maka teman-teman silakan ganti jadi koma, karena memang beberapa komputer itu berbeda untuk penggunaan tandanya. Nah, berikutnya di sini minta kriteria rank 1. Kita tadi kan mau membuat dashboard itu berdasarkan dua kriteria, yaitu tahun dan bulan. Maka di sini saya pilih tahun terlebih dahulu untuk kriteria pertama. Artinya di bagian kriteria rank 1 ini saya blok yang tahun ini. Nah, ini blok dari awal kolom ya, terus tekan kunci lagi F4, titik koma lagi. Di sini minta kriteria 1, jadi kita masuk ke bagian data sheet rekap data ini ya, klik sini lagi, terus teman-teman klik di bagian tahun sini. Nah, seperti itu, tekan F4 untuk mengunci ya, lalu kita titik koma lagi untuk kriteria kedua, yaitu untuk bulan. Yang kita ambil bulannya bukan di sini ya, tapi yang di sini. Terus setelah kasih titik koma, kembali ke sheet tabel data lagi. Terus kita blok yang bulan ya. Nah, ini kita blok. Saya pindahkan dulu. Blok di sini berarti, oke. Terus tekan kunci lagi, titik koma. Baru teman-teman kasih kriteria yang kedua, yaitu kita masuk ke rekap data dan klik di bagian bulan sini. Nah, ini. Nah, setelah itu kita tutup kurung ya. Enter. Nah, maka di sini muncul ya 236 barang yang terjual seperti itu. Saya ketengahkan dulu. Oke, ini nilainya, dan kita bisa copy ke bawah. Nah, seperti ini. Terus ini kita kasih rumus sum aja, sama dengan sum buka kurung, kita blok seperti ini, tutup kurung, enter. Oke, itu hasilnya. Terus hasil ini kita akan format ya, kita blok seperti ini ya, klik kanan, pilih format cell, lalu di sini kita masuk ke bagian number ya, terus checklist di bagian pemisah separatornya ini, terus buang nolnya, jadikan 0, pilih OK. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, ini dia grafik untuk tahun 2015. Ketika kita ganti jadi 2016, dia berubah gitu. 2014 berubah gitu. 2017 berubah juga. Nah, bagaimana kalau misalnya saya pengen dia menampilkan semua data
di setiap tahunnya seperti itu. Jadi maksudnya itu dari tahun yang ada di sini itu tampilkan semua. Artinya di sini kalau kita isi di sini all data ya, data gini, maka di sini dia akan memunculkan total semua barang yang terjual seperti itu. Nah, maka di sini kita akan tambahkan perintah atau rumus maksudnya ya. Yaitu rumus untuk menghitung jumlah semua data yang terjual ketika di sini diisi dengan all data. Nah, di sini kita tambahkan lagi formula, kita masuk ke bagian formula sini ya. Nah, seperti ini. Kita ketik di sini ada if buka kurung. Ini kita klik selnya. Terus kita kasih tanda tidak sama dengan dalam tanda kutip all spasi data titik 2 atau petik 2 ya, titik koma. Jadi kalau sel C3 ini isinya itu bukan all data, maka akan menghitung jumlah jumlah barang yang terjual itu berdasarkan tahun yang ada di sini. Nah, selain itu kita tambahkan lagi di sini ya, paling belakang titik koma. Oke, seperti ini. Berarti dia adalah all data gitu. Jadi kalau all data itu hanya berdasarkan bulan saja, maka di sini kita ketik rumus sum if ya, buka kurung. Di sini kita blok di bagian rank ya, rank yaitu bulan sini, kita masuk ke sini berarti. Terus di sini kita cari bulannya. Nah, ini kita blok seperti ini. Kunci ya F4 titik koma. Baru di sini kita masukkan kriteria, yaitu yang ini kriterianya. Oke, terus tutup titik koma dulu. Baru kita masukkan sumring. Sumring itu berarti kita mau ngeblok yang mau kita hitung, yaitu di kolom Q quantity ini. Blok ya, kunci lagi F4, tutup kurung dan tutup kurung lagi. Nah, di sini kita tekan enter. Oke, maka hasilnya ini. Ini kalau all data. Oke, nah ini tadi ada yang belum kita kunci ya. Jadi di sini, nah ini teman-teman kunci ya ini ya, supaya nanti ketika kita copy ke bawah dia ada gitu. Tetap di sini maksudnya. Kunci F4, enter, copy lagi ke bawah. Nah, ini hasilnya ya. Ini hasil kalau all data, tapi kalau 2015 maka dia memunculkan data sesuai dengan tahunnya. 2016 memunculkan data sesuai dengan tahunnya. Tapi kalau kita pilih jadi all data seperti ini, maka muncul data secara keseluruhan seperti itu. Nah, ini untuk pertama ya, di bagian data penjualan berdasarkan bulannya. Terus di sini kita akan buatkan lagi ya untuk grafik lainnya. Jadi nanti grafik ini tuh dia ada dua chart yang kita pakai, yaitu grafik ini ya, grafik apa sih tadi itu ya, grafik mana tadi. Nah, ini ya, grafik area sama grafik line gitu. Nah, di sini kita tambahkan lagi, kita ketik di sini line. Ini saya copy formatnya. Nah, di sini tinggal teman-teman ketik aja rumus sama dengan, terus kita klik di sini, enter, udah, terus jalankan seperti ini. Nah, kayak gini. Oke, ini untuk grafik yang pertama ya. Terus kita akan buat lagi di bagian di bagian sampingnya untuk rekap datanya. Jadi kalau ini untuk grafik yang pertama, yaitu grafik line dan area tadi. Yang kedua, kita akan bikin informasi dari total bulan yang ada di sini gitu. Nah, di sini kita akan bikinnya, saya taruh di misalnya di bawah sini ya. Di sini saya isi keterangan detail jumlah
kategori per bulan. Nah, maksudnya itu kita mau menghitung jumlah kategori ini itu per bulannya berapa gitu maksudnya. Nah, di sini kita akan coba buat. Di sini kita kasih judul misalnya kategori. Lalu di sini ada jumlah ya. Terus di sini kita buat lagi ada total sales. Nah, gitu. Jadi dia selain jumlah, dia total salesnya berapa gitu maksudnya. Dan kategorinya ini ada beberapa yang ada di dalam tabel sini ya, yaitu di sini ada office supply, furniture, dan teknologi. Ini saya copy. Satu office supply, furniture dengan teknologi, saya copy dari sini. Terus saya paste di sini. Oke, sudah. Terus kita tambahkan juga di sini ya untuk bordernya gitu, biar terlihat untuk tabelnya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, kita akan buatkan rumus ya. Nah, rumus ini berfungsi untuk menghitung total dari total dari yang kita masukkan di sini gitu. Untuk bulannya gitu maksudnya ya. Nah, rumusnya sama dengan yang di atas sini, tapi kita menghitungnya itu untuk per bulannya gitu. Jadi berdasarkan bulan ini Januari ya sekarang ya. Jadi Januari berapa, Februari berapa, seperti itu. Nah, di sini kita ketik rumus sama dengan sum if ya, pakai S buka kurung. Nah, yang kita hitung di sini jumlahnya ya, sama dengan tadi. Di sini kita masuk ke tabel data, terus kita blok yang kuantitinya, kunci, titik koma. Lalu di sini kita masuk lagi untuk kriteria pertama ya. Di sini kriteria pertama yang kita pakai adalah tahun ya. Lalu di sini kita blok di bagian tahun, kita cari tahunnya. Nah, ini tahunnya, kunci lagi, titik koma. Kita masukkan kriteria di bagian tahun ini, berarti masuk ke rekap data. Di sini kita pilih yang di sini tahunnya ya. Nah, ini oke. Terus kita kunci, titik koma. Lalu di sini kita masukkan kriteria kedua, yaitu bulan ya. Masuk ke sheet sini, berarti kita klik bulan, kunci, titik koma lagi. Kita masuk sekarang ke bagian rekap data. Di sini untuk bulannya kita ngambil dari sini. Nah, ini teman-teman kunci juga di situ. Lalu kita tutup kurung ya, seperti ini, enter. Nah, maka di sini dia 0 karena memang yang dihasilkan ini dia masih all data. Kita coba untuk masukkan tahunnya, tahun 2015. Nah, dia udah ada. Jadi bulan Januari untuk di bagian tahun 2015 ini dia 236. Nah, cuma di sini kurang ini. Harusnya dia untuk office supply juga ada gitu ya kriterianya. Nah, ini tambahkan lagi nih. Hapus tutup kurungnya, titik koma lagi. Masukkan ke dalam tabel data sini. Terus kita pilih yang segmennya yang kategorinya ya. Kita blok seperti ini, kunci lagi, titik koma, baru teman-teman masuk ke rekap data, terus klik di kategori sini sebagai kriterianya. Tutup kurung, enter. Nah, maka ini adalah hasil dari total office supply di bulan Januari tahun 2015. Nah, kita copy ke bawah. Oke, nah jadi kalau kita jumlah ya di sini misalnya sama dengan sum buka kurung, kita blok kayak gini. Nah, ini jumlah sama dengan ini gitu. Jadi ini adalah rincian dari total ini gitu. Jadi rincian untuk total ini dari segi kategori, yaitu office supply, furniture, dan teknologi. Nah, lanjut di sini kita akan menghitung juga di bagian total sales-nya. Nah, kita tambahkan sebentar, kita akan masukkan juga di sini rumus gimana kalau misalnya di sini dia diisi all data. Nah, all data seperti itu. Nah, ini kan pasti 0 ya. Nah, kita tambahkan rumus di sini. Oke, di depan sini ya, kita ketik if buka kurung, lalu kita klik di sel ini.
tidak sama dengan atau tanda seperti itu ya, dalam tanda kutip all data, terus tanda kutip lagi maka. Jadi kalau misalnya dia bukan all data maka ini yang dikerjakan ya, tapi kalau dia all data tambahkan lagi di sini fungsi titik koma, kita ketik rumus sum ifs buka kurung. Berarti kita kalau misalnya dia all data gitu ya, maka kita mengambilnya itu berdasarkan hanya bulan saja dan kategori ini. Berarti kita masukkan di sini rumus sum ifs ya, terus kita blok sum rank, kita ngambil dari sini, kita ngambil di ini ya, di kuantitinya, terus kita kunci lagi titik koma, lalu di sini masuk lagi ke rekap data, terus kita masuk masih di dalam tabel data sini ya, masih dalam tabel data sini. Setelah kita blok di bagian kuantiti tadi, maka kita blok lagi untuk kriteria pertama, yaitu di bagian kategori kita blok seperti ini ya. Nah ini, oke, ini rumusnya tadi kita blok. Kalau udah kita kunci ya, terus titik koma lagi untuk kriterianya, berarti kita ngambil dari sini dan kita klik di bagian office supply. Nah ini, oke, terus titik koma lagi, baru kita masukkan lagi kriteria kedua yaitu bulan. Nah bulan itu kita ngambil juga dari sheet sini, terus kita masukkan blok di bagian bulannya. Nah ini, kunci lagi F4, terus titik koma, baru di sini teman-teman masuk kembali ke bagian rekap data, terus diklik di bulannya ini. Nah ini, yang ini dikunci pakai F4, tutup kurung lagi, enter. Nah ini, jadi untuk office supply pada bulan Januari itu 859, copy ke bawah. Oke, ini nggak dapat ya, kayaknya di sini dia ada ada yang salah. Oke, nah ini belum dikunci ternyata ya, yang FC4 ini. Jadi C4 itu kita harus geser ke atas ini. Nah ini C4 itu harusnya dia C3 ya teman-teman ya ini. Dan kita kunci ini. Nah ini, jadi ini harusnya dia C3, kita kunci, enter, terus kita copy lagi ke bawah. Nah ini hasilnya. Jadi total ini ya, dia itu sama dengan di sini, yaitu 1475. Nah ini untuk total salesnya ya, ini kalau saya ganti jadi tahun 2016 misalnya, nah dia juga langsung berubah di sini datanya. Kalau all data, nah seperti itu ya. Untuk total salesnya di sini sama rumusnya dengan yang tadi kita buat ya. Ini cukup kita copy dari sini aja rumusnya, copy, masukkan di sini. Oke, nah ini kita ubah ya pada bagian yang dihitung, yaitu di sini yang hitung kan dia kolom Q ya, sedangkan yang untuk total sales ini dia ada di kolom T. Nah ini, T, jadi yang kita hitung adalah di kolom T, maka di sini kolom Q ini kita ganti jadi T. Ini juga T. Oke, berikutnya juga sama ya, yang di sini kita ganti ini T, ini juga T, enter. Nah ini hasilnya, klik ke bawah, kita jadikan dia uang. Nah gini, oke, ini hasilnya. Oke, itu hasilnya. Saya ganti jadi 2014. Nah ini hasilnya. Oke, jadi ini di bagian bawahnya adalah tabel detail ya dari penjualan, di bagian atasnya seperti itu. Dan kita akan lanjut sekarang ke bagian
ke bagian penghitungan untuk segmen ya. Jadi ada consumer, corporate, dan home office yang semuanya itu basisnya adalah bulan dan tahun seperti itu. Nah, kita buat di sini tabelnya ya. Di sini saya ketik segmen ya. Segmen, terus ada jumlah. Untuk segmen di sini ada beberapa. Ada consumer, home office, dan corporate. Nah, ini kita copy ke sini. Terus ini kita buatkan border juga kayak tadi. Oke, seperti ini. Satu lagi di sini kita tambahkan total sales juga. Oke. Nah, rumus pun yang digunakan juga sama dengan yang tadi di sini ya, tinggal kita copy ini ya. Copy, taruh di sini. Nah, seperti ini. Nah, cuma di sini tentu harus disesuaikan. Nah, yang di sini kan dia keterangannya atau yang kita hitung adalah berdasarkan segmen. Yang di sini kan dia kategori, jadi beda. Jadi yang diganti di sini adalah kolom sebelum ini sesuai dengan yang kita klik di sini. Yaitu di sini dia adalah kolom M. Nah, ini M ini menandakan yang dihitung adalah di bagian kategori. Nah, ini M. Sedangkan kita mau menghitung di bagian segmen. Segmen ada di kolom H. Maka di sini tinggal kita ganti M menjadi H. Ini juga sama, M jadi H. Terus ini juga sama, cari yang M ya, ganti jadi H. Ini juga sama, M jadi H. Oke, nah ini hasilnya. Terus kita tarik ke bawah. Oke, nah ini hasil dari penjualan di tahun 2014 di bulan Januari ya. Kalau all data di sini saya ketik. Nah, dia udah berubah gitu, udah keseluruhan ya. Totalnya dia 1475, sama dengan di sini bulan Januari. Lalu di samping sini total salesnya sama dengan ini tadi ya, kita copy dari sini aja. Oke, total sales ini juga sama ya. Ini M ubah jadi H. M ubah jadi H. Ini juga dari M ubah jadi H. Terus yang ini juga sama, dari M ubah jadi H. Ini M H. Enter. Nah, ini hasilnya. Kita format hasilnya jadi number. Oke, nah seperti ini hasilnya ya. Nah, itu di bagian tabel segmen sudah selesai. Kita lanjut sekarang ke tabel berdasarkan kategori ya. Bukan bukan kategori, tapi di bagian region ya. Kita buat di bawah sini regionnya. Ini saya kasih keterangan tabel jumlah berdasarkan kategori. Terus yang di sini saya buat lagi tabel jumlah berdasarkan apa tadi? Region. Nah, seperti ini. Di bawah saya ketik region, terus di sini ada jumlah. Terus untuk yang di bagian region ini kita akan coba tambahkan penghitungan persennya ya. Jadi di bagian region ini kita akan coba tambahkan penghitungan persen, di mana penghitungan persen ini nanti kita akan masukkan juga ke dalam dashboard seperti itu. Jadi di sini untuk pembuatannya setelah region jumlah, tambahkan lagi di sini ada persen ya. Untuk persen jumlah gitu maksudnya. Lalu ada
total sales, lalu ada persen sales. Nah, seperti ini. Di bawahnya ada beberapa region yang kita masukkan, yaitu ada sentral. Ini data region ini kita ngambil dari sini ya, dari apa namanya, nah region sini gitu. Nah, di sini habis sentral ada apa tadi? Ada S ya. Lalu ada lagi south. Lalu ada lagi west. Di bagian bawah kita kasih total gini. Terus kita buatkan tabelnya. Oke, seperti ini hasilnya. Dan ini juga sama ya, kita akan ngambil apa rumusnya dari yang sudah kita buat sebelumnya gitu. Nah, pertama di sini kita akan masukkan menghitung jumlah, yaitu kita ngambil dari sini. Kita copy, taruh sini langsung, paste yang formula. Terus kita edit ya. Nah, ini. Jadi untuk yang di bagian region itu ada di kolom K ya. Jadi kita ganti, karena tadi di segmen itu dia kolomnya adalah H, jadi kita ganti jadi kolom K. Nah, kita cari di sini yang kolom H. Oke, di sini, nah ini H jadi K. Ini juga sama, H jadi K. Terus ini juga sama, H jadi K. Ini pun juga sama, H jadi K. Enter. Nah, ini hasilnya ya. Untuk all data, copy ke bawah. Oke. Terus kita kasih rumus sama dengan sum, buka kurung, kita blok, tutup kurung, enter. Nah, ini hasilnya. Terus untuk persen jumlah, ini kita cukup ketik sama dengan, teman-teman klik sel ini, terus dibagi, klik ini, dikunci F4, enter. Baru kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Terus kita ganti jadi persen. Nah, ini adalah persen dari berapa total dari masing-masing region ini. Total sales sama, kita ngambil dari sini ya, paste di sini. Terus kita ganti yang tadinya apa, H jadi K. Nah, ini H ubah jadi K. Ini juga sama, H jadi K. Terus ini pun juga sama, H jadi K. Ini juga sama, H jadi K. Enter. Oh, ini kebalik ya, ini harusnya di sini ya. Nah, kita tarik ke sini. Ini juga sama. Nah, seperti ini. Enter. Nah, ini hasilnya. Copy ke bawah. Oke. Ini rumus kita ketik sama dengan sum, buka kurung, blok ini. Oke, ini hasilnya. Kita format dulu. Oke, seperti ini. Dan di bagian persen salesnya sama tadi ya, ini sama dengan klik ini, terus kita bagi ini, kunci F4, enter, copy ke bawah, jadikan persen. Nah, ini. Oke, ini hasil dari data yang sudah kita buat. Jadi udah selesai ya. Data udah selesai, tinggal kita buatkan sekarang untuk ini ya, untuk link dari data di atas sini, terutama di bagian tahun. Jadi di sini kita buatkan keterangan ya, dari apa tahun di sini nanti gitu. Kita ketik di sini ada nomor, terus ada tahun. Oke. Ini kita isi 1 2 3 4 5 6. Karena cuma sampai 2017 ya laporan ini, maka ini 2014, 2015, 2016, 2017. Ini dihapus.
sorry, ini di paling atas kita tambahkan ada all data gini, kemudian dihapus, kita buatkan tabel. Oke, seperti ini. Nah, fungsi dari ini ya untuk mengisi di bagian data tahun sini secara otomatis gitu. Nah, untuk bagaimana supaya dia terhitung otomatis ya, maka di sini kita buatkan rumus sama dengan indeks buka kurung, kita blok ini datanya, kita kunci F4, titik koma, terus untuk row 6 ya kita masukkan di sini misalnya. Nah, ini tutup kurung, enter. Nah, di sini dia sel yang kita pakai untuk memasukkan nomor berapa untuk data di sini nanti. Jadi kalau saya ketik misalnya angka 1, maka dia muncul all data dan isi terisi semua gitu. Jika 2, maka tahun 2014. 3, nah berubah seperti itu. 4 dan seterusnya ya. Nah, kalau sudah di sini kita akan buat sheet baru sekarang untuk data dashboardnya. Oke, ini kita ketik dashboard. Lalu di sini kita buat desain dulu. Kita buang di bagian garisnya, pilih buang checklist di bagian grid lainnya. Terus klik ya di blok seperti ini, kita kasih warna dulu. Nah, warnanya kita ngambil yang warna gelap ini ya. Sebentar. Untuk warna kita coba lihat dulu. Oke, warnanya dia yang ini. Nah, ini. Terus di sini kita masukkan shapes ya. Shapes seperti ini. Terus di sini kita kasih warna agak gelap. Nah, ini. Buang no outline. Lalu di sini sebentar, kita akan coba cocokin dulu warnanya. Bukan ya, bukan itu backgroundnya tadi. Nanti kita ganti dulu backgroundnya ini. Nah, ini dia. Oke, udah. Nah, di sini kita buatkan shapes ini berfungsi untuk memasukkan grafik ya, grafik yang untuk bulan tadi. Kita buat ya desain seperti ini. Terus di sini kita masukkan lagi ya shapes di sampingnya sini, itu untuk grafik lingkarannya gitu maksudnya. Kita duplikat, kita taruh sini. Ini dia hitungannya itu ini setengah dari ini gitu maksudnya ya. Oke, di sini dia panjangnya 22. Baiknya kita atur 10 misalnya. Nah, seperti ini. Sebentar, kita cocokin dulu dengan tadi biar ukurannya pas ya. Oke, ini. Di sini ukurannya dia 25 dengan tinggi 9. Kita buat di sini dia 25 juga. Tingginya 9. Oke. Berarti ini separuhnya ya. Ini dia 12,5, tingginya 9. Oke, taruh sini. Nah, kalau sudah, kita akan buatkan lagi untuk yang di bagian atasnya sini ya. Ini ukurannya 3,84, atau langsung aja kita buatkan ya. Copy dari sini nggak apa-apa.
tadi 3,84 dengan tinggi 1,86, 3,84 dengan tinggi 1,86. Oke, nah ini taruh sini. Copy. Dia ada ini ya, ada ada 4 ya. Tuh 2 3 4 udah. Kita taruh di ujung sini. Kita atur untuk rata shapes-nya ya. Masuk ke sini. Terus kita pilih yang ini supaya rata gitu. Terus di sini kita masukkan lagi yang bawah ya. Yang di sini dia ukurannya agak panjang, 5 cm ya. Ini 5 cm. Kita duplikat. Oke, ini kita atur dulu ke tengah. Oke. Lalu di bagian bawah sini ada lagi ya shapes. Sebentar, ini berapa sih? Oh 10 ya ini ya. Ini cuma 10 aja. Oke, udah di tengah. Nah, ini kita atur lagi ya, copy, taruh sini. Ini ukurannya juga 10. Udah. Terus di atas juga sama ya. Ini ada shape juga yang berfungsi untuk membuat menaruh ini gitu. Kita copy ke atas. Untuk tingginya dia 3,89 tadi, atau 4 aja langsung ya. Oke. Jadi sebenarnya nggak baku ukuran ini ya, tergantung selera kita aja gitu. Nah, kalau sudah kita buatkan lagi. Di sini ada shapes ya untuk judul dan tombol nanti itu. Kita copy dari sini, duplikat, masukkan ke sini. Oke, sudah jadi untuk bagannya ya. Nah, kalau sudah kita buatkan warna di pinggir-pinggir tadi ya. Ini kita duplikat. Kita atur di sini dia weightnya 0,5 ya, 0,2. Oke. Terus kita kasih warna seperti ini warnanya. Nah, ini kita taruh di sini. Kita copy lagi, kita ganti warna. Kita copy lagi, ganti warna lagi. Di sini warna ketiga orange ya. Nah, ini terakhir warnanya hijau ya ini. Oke. Nah, ini kalau sudah
langkah berikutnya ya, kita grup ini biar nggak terpencar gitu. Nah ini juga sama, kita copy taruh sini ya, kita grup langsung. Ini kita copy juga taruh sini, kita juga grup langsung. Oke. Nah berikutnya kita masukkan grafik ya. Sementara kita buatkan grafik ini dulu nih. Di sini ya, kita ngambil dari sini. Caranya teman-teman blok ya, ini langsung di blok begini sampai Desember total, jangan. Terus pilih insert grafik. Nah di sini kita pakai yang ini. Oke. Terus kita edit ya, di sini kita hapus. Ini kita hapus. Kita klik kanan, pilih change chart type-nya, pilih combo. Yang pertama kita pilih yang stack area seperti ini ya. Yang kedua kita pilih yang line, biarkan line aja. Klik OK. Ini udah kayak gini. Baru kita panjangin, kita cut, masukkan ke sini. Oke. Nah seperti ini. Nah kita simpan dulu. Lalu kita ubah di sini ya. Kita hapus ini. Di sini kan dia sampelnya itu data grafiknya mentok di sini ya, di ujung sini gitu. Nah ini kita hapus. Ini kita hapus. Terus kita format di bagian format axis-nya ini. Nah di sini pilih yang on tick. Nah dia biar dia nge-flat ke sini gitu. Kalau sudah, ini kita buang ya backgroundnya, no fill. Terus ini kita samarkan warna garisnya. Nah ini juga kita buat jadi shape outline-nya no outline. Terus untuk hurufnya di sini kita ketik, tapi saya pilih di sini Roboto, bebas ya mau pilih yang mana hurufnya. Oke. Lanjut di sini kita kasih warna. Warnanya adalah apa ini warnanya? Ungu itu ya. Ungu dan ada transparannya. Kita pilih warna ungu di sini, berarti yang ini. Nah, ini terus kita kasih transparan. Oke, seperti ini. Terus ini kita kasih marker ya. Teman-teman klik kanan garisnya, pilih format data series. Pilih yang ini, masuk ke marker. Di bagian marker di sini kita masukkan built-in, pilih yang bulat. Nah, ini. Terus ini kita kasih warna putih untuk markernya. Terus untuk bordernya di sini kita tebalin. Warna bordernya ini kita kasih warna yang sama seperti ini. Dan di bagian lainnya nih kita kasih warna yang sama juga. Nah, seperti ini. Oke, ini hasilnya. Kalau sudah, di sini kita kasih data label ya supaya kelihatan angkanya berapa. Nah, ini kita pilih yang above. Oke. Terus kita tarik sedikit ke bawah grafiknya. Nah, ini kita pakai buat icon nanti ya. Oke, ini kita panjangin lagi. Ya, seperti ini. Nah,
Kalau sudah, di sini kita kasih ini ya, apa, icon, dan ini kita kasih apa, model garisnya itu putus-putus tadi, dan kurang gelap dikit ya. Nah ini, oke, seperti ini udah. Nah berikutnya di sini kita masukkan icon. Kalau teman-teman nggak ada iconnya, Anda bisa download di internet ya. Di sini saya menggunakan Office 2019 yang ada iconnya ini. Oke, saya taruh sini dan kita kasih judul. Kita kasih judul. Judulnya adalah grafik total, grafik terjual bulanan. Kita ketik grafik jumlah terjual bulanan. Oke. Nah, di sini kita pilih jenis hurufnya. Roboto, warnanya putih, kita taruh di sini. Ini kita kasih warna. Oke. Ya, nah udah ya, ini ya. Udah selesai. Nah, berikutnya kita akan tambahkan lagi. Di sini ada keterangan ya. Nah, seperti ini. Oke, nah seperti ini teman-teman ya. Dia ada shapes-nya. Oke, sebelum kita tambahkan ini, kita masukkan dulu yang di bagian grafik ini. Ini didapat dari grafik regionnya gitu. Sorry, bukan region, tapi salah, ini harusnya dia adalah segmennya. Berarti kita buatkan grafik dulu di segmen sini. Nah, ini kita blok seperti ini. Insert grafik, ini kita cut, masuk ke sini. Oke, kita taruh sini ya. Nah, yang kita hapus, ini kita buang backgroundnya, shape outline juga dibuang. Lalu di sini hurufnya, oke, kita tinggikan lagi. Terus untuk warna di sini yang kita gunakan dia seperti ini ya. Ini kita klik kanan dulu, pilih format data series. Lalu di sini nanti kita gedein untuk grafiknya. Nah, seperti ini. Oke, kita buang untuk outline-nya ini ya, kita ganti warna, bebas warnanya. Hasilnya oke, udah seperti ini ya. Nah, ini huruf di sini saya kasih warna putih. Terus kita tambahkan data label. Nah, ini data labelnya. Kita kasih warna putih. Oke. Nah, seperti ini ya. Terus kita agak sedikit gedein. Oke. Lalu di sini kita kasih icon ya. Nah, ini dengan judulnya grafik terjual berdasarkan segmen. Iconnya ngambil dari sini. Ini kita kasih warna juga. Untuk keterangan saya copy dari sini aja. Oke, seperti ini hasilnya. Kita simpan dulu.
Jadi ini dia berdasarkan ini ya teman-teman ya, tahun dan bulan di sini. Ini saya ganti menjadi 1 misalnya. Oke, kita cek di sini. Nah, dia berubah gitu. Nah, selanjutnya kita akan buat grafik atau membuat keterangan kayak tadi ya, yang di sini tadi ya. Caranya di sini kita masukkan shapes dulu. Nah, seperti ini. Kita buat ya seperti ini. Terus kita masukkan warna. Ini misalnya. Terus shape outline-nya pilih no outline. Lalu di sini kita atur dia transparan sedikit ya. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini. Terus kita tambahkan informasi ya. Seperti di sini. Nah, ini ada total data kategori gitu. Kita buatkan text box. Total data kategori. Kalau di sini kita kasih warna dulu hurufnya. Kita akan setting Roboto. Oke, 9 kita kasih warna putih. Kita taruh sini total data kategori. Nah, di sini kategorinya ada office supply, furniture, dan teknologi. Kita buatkan teksnya. Kita duplikat dari sini. Kita kecilin. Oke. Terus ini kita ganti jadi office supplies. Kita zoom dulu. Habis office supply ini ada furniture dan teknologi. Oke. Ini kita atur ya perataannya biar tingginya sama. Ya. Nah, kalau sudah di sini kita kasih efek warna ya. Sebagai marker gitu. Bulat. Kasih warna. Di sini warnanya dia oke, bebas berarti. Nah, ini tadi saya bilang kalau sudah masalah desain ini pasti akan lama ya. Karena dia berhubungan dengan tampilan, dan tampilan itu menurut saya adalah sesuatu yang memang wajib untuk benar-benar perhatikan gitu. Oke. Kita ganti di sini warnanya satu lagi. Udah. Nah, seperti ini ya. Terus di sini kita kasih shape juga untuk nanti angkanya. Oke. Jadi caranya di sini kita klik shapes-nya. Terus ketik sama dengan di formula bar, masuk ke rekap data, kita klik yang ini. Nah, ini tekan F4, kunci enter. Ini hasilnya, kita kasih
kita ganti di sini angkanya, terus kita kasih warna putih. Ini kita buang backgroundnya, ini juga sama, kita kasih jenis hurufnya adalah huruf foto. Nah, seperti ini. Oke, ini hasilnya ya. Terus kita duplikat, taruh bawahnya. Taruh sini. Kita ganti jadi G8. Oke. Kita copy, kita copy formatnya ini, pilih format painter, terus klik di sini. Oke. Duplikat lagi, kita ganti jadi G9. Taruh di sini, terus kita ambil format yang di atas, kita masukkan ke sini. Nah, kayak gini. Baru kita atur perataan teksnya supaya ke tengah. Nah, ini. Oke. Nah, kalau sudah kayak gini berarti dia udah masuk ya. Udah selesai, tinggal kita atur posisinya aja. Nah, seperti itu. Terus tambahkan lagi garis ke bawah. Nah, di sini mungkin. Oke. Garis ini kita kasih warna juga. Seperti ini misalnya. Atau nah ini. Lalu kita atur dia garisnya putus-putus. Nah, kalau sudah ya, di sini kita gabungkan ini semua. Jadi kita klik garisnya, terus klik shapes-nya, tekan tombol shift ya. Ini diklik, ini diklik. Kita zoom dulu. Tuh 2, terus 3, 4, 5, 6, 7. Oke, klik kanan, group. Nah, ini udah selesai satu ya. Dan ini kita kasih nama, kita letakkan di sini, letakkan di jalur sini ya. Nah, ini oke, harus tepat di garisnya sini ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah kita kasih nama ini, kita kasih nama jadi shape Januari. Terus kita duplikat, kita geser, posisikan dia tepat di tengah-tengah seperti itu. Nah, habis itu ini kita ganti jadi shape Februari. Copy lagi. Kita ganti ini jadi shape Maret. Duplikat lagi, ini jadi shape April. Lagi duplikat, kita kasih apa nama, shape Mei. Duplikat lagi, shape Juni. Lalu di sini kita kasih nama lagi jadi shape Juli. Kita buat lagi shape Juli, shape Agustus.
lalu ini save Agustus berarti September, terus save Oktober, terus save November, dan yang terakhir save Desember. Oke, simpan. Nah, kalau sudah di sini kita akan buat perintah ya. Dimana perintahnya ini dia akan menyembunyikan terlebih dahulu informasi ini ketika pertama kali filenya dibuka gitu. Jadi di sini kita buat perintah ya, masuk ke developer Visual Basic. Nah, ini perintahnya, ini saya tutup dulu. Oke, tutup, terus kita masuk ke developer Visual Basic. Bagi teman-teman yang nggak ada developernya di sini ya, bisa klik kanan di area Customize Ribbon di menu bar sini ya, di menu ini atas ini, klik kanan, pilih Customize Ribbon, lalu checklist di bagian developer ini. Klik OK, terus masuk developer, pilih Visual Basic. Di sini kita klik dua kali di bagian This Workbook. Oke, seperti ini. Kita ketik di sini option explicit, enter. Nah, di sini kita pilih yang workbook, open ya ini. Nah, baru kita buatkan perintah untuk ini ya, apa namanya, menyembunyikan shapes yang tadi kita buat. Nah, di sini perintahnya karena kita buat shape-nya tadi di sheet 1 ini ya, di dashboard, maka di sini kita ketik sheet 1 dot shapes, buka kurung. Di sini ada tadi kita buat shapes-nya, pertama ada shape Januari, terus kita petik 2 tutup kurung dot visible sama dengan pilih yang MSO false. Oke, kita copy samping ke bawah ya, ini kurang 11, ini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, ini kita ganti jadi shape, ini shape Februari, lalu ini shape Maret, shape April, shape Mei, lalu Juni, shape Juli, Agustus, September, lalu Oktober, terus shape November, terus shape Desember. Oke, seperti ini. Kita simpan dan kita akan coba jalankan ya. Oke, sudah. Nah, ini hilang sudah. Jadi shape tadi hilang gitu. Dia disembunyikan oleh perintah ini. Nah, sekarang bagaimana cara memunculkannya ya? Untuk cara memunculkan di sini kita masukkan label dulu ke dalam ini bulan-bulan ini ya, dengan cara masuk ke developer, pilih insert, di sini kita pilih yang ActiveX ini, pilih label ini ya. Nah, ini label, ini labelnya ya. Nah, ini
klik, terus buat di sini, menutupi menutupi bulannya. Nah, seperti itu. Nah, ini kita buatnya untuk semua bulan ya. Jadi kita duplikat, Ctrl D, taruh sini, tutupi lagi. Sampai habis ya di Desember. Oke, nah kalau sudah di sini kita atur ya supaya dia transparan gitu. Sama kita kasih nama ya. Nah, ini kita kasih nama Jan, terus kita atur di sini backstyle-nya dia transparan, terus captionnya kita hapus. Oke, ini juga sama, jadi vape transparan, ini kita hapus. Ini juga sama, mar transparan, ini kita hapus. Terus ini up ya, ini hapus, ini transparan, ini Mei transparan, ini dihapus. Terus ini Jun ya, ini dihapus. Terus ini transparan. Ini Jul transparan dan hapus. Lalu sini lagi Juli, Agus, ini hapus. Ini juga sama, Agustus jadi September transparan, ini dihapus. Ini juga sama, September, Oktober, ini ditransparankan, ini dihapus. Habis Oktober, November, hapus dan transparan. Terus Desember. Oke, udah. Nah, kalau sudah kita buatkan perintah ya untuk dari masing-masing label ini, kita tutup. Kita atur dia di tengah ya. Oke, kita simpan. Nah, sekarang kita buat perintah di sini. Klik kanan ya, terus atau klik 2 kali boleh. Nah, seperti ini, maka akan muncul seperti ini ya. Terus di sini kita ganti jadi mouse move. Nah, ini. Habis itu kita copy perintahnya tadi, masukkan ke sheet satu lagi, terus paste di sini. Nah, ini. Nah, karena ini untuk bulan Januari ya, maka di sini kita ubah shape Januari ini menjadi MS. Nah, ini MSO true. Nah, ini. Jadi ketika dijalankan ya, saya arahkan ke sini. Nah, dia muncul nih. Ya. Oke. Nah, habis itu kita lanjutkan lagi. Kita copy ini. Ini kita buka, atau kita bisa aja langsung copy ini.
Nah ini copy, taruh bawahnya. Ini Januari ubah jadi Feb. Terus ini kita ganti ya, ini jadi Februari. Terus ini jadi Januari, jadi dibalik gitu. Nah gini, kalau kita geser, nah gini dia tuh. Oke, terus buat lagi bawahnya. Nah ini sekarang jadi Mar. Jadi ini harus sama dengan kita ketik ya, jangan sampai salah itu. Ini jadinya Maret. Terus ini jadinya Februari, kita copy dari sini. Oke, kita buat lagi sampai 12. Habis Maret berarti April ya. April, Januari, Februari, ini berarti Maret. Copy lagi. Habis April, Mei. Di sini berarti Mei. Habis Mei, Januari, Februari, Maret, ini April, berarti kita copy dari sini. Copy, taruh lagi. Ini habis Mei itu Juni, berarti di atas ini Juni. Habis Juni, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Ini Mei berarti. Teruskan ya sampai 12 bulan. Ini Juli. Lanjut ya ini ya. Oke, udah selesai ya. Kita coba tes dulu. Sini bisa, 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 bisa. Oke, 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 dan oke. Nah ini. Jika terlalu tinggi, kita tinggal turunin ya ini ya. Nah kayak gini. Jadi biar ada ruang untuk tempat ini gitu. Nah gini. Oke, seperti ini hasilnya.
Nah, sekarang kita akan buatkan perintah lagi supaya kalau kita klik di sel sini ini hilang gitu. Jadi kan nggak mungkin ini muncul terus gitu ya. Nah, untuk perintahnya kita masuk ke VBA lagi ya. Masuk ke VBA dan sini kita akan coba buatkan perintah di bagian worksheet-nya ya ini. Di sheet 1 di sini kita pilih worksheet. Oke, nah seperti ini. Terus isinya kita copy dari sini. Masukkan ke sini. Nah, seperti ini. Di atasnya sini kita kasih tambahan if selection ya. Dot if selection dot kok gini. Oke, if selection dot count sama dengan 1, then if not ya intersect buka kurung target. Ini artinya kalau misalnya ada di dalam target ini nanti ya, di dalam target rank yang kita klik itu dari A1 sampai dengan key 38. Jadi key 38 itu kita ambil dari ya key sini ya, 38 tuh sini. Jadi kalau kita mengklik di area sel ini maka dia akan hilang ini keterangan ini gitu. 38 petik 2 tutup kurung 2 kali is nothing maksudnya. Then nah ini di bagian bawah kita ketik and if lagi. Oke, simpan. Nah, ini kalau saya jalankan ini ya, klik sini, nah dia hilang gitu. Klik arahkan dia ada, klik lagi hilang. Nah, seperti itu fungsinya. Oke, sekarang lanjut ya ke bagian selanjutnya, yaitu kita mengisi pada bagian angka-angka di atas ini ya. Di sini kita kasih keterangan ya. Di sini ada central S ya. Ini untuk memunculkan data jumlah terjual berdasarkan region ya. Saya copy dari sini aja teksnya. Jadi pertama ada central. Kasih warna juga teksnya. Terus kita kasih keterangan juga di sini atau shapes ya, ini fungsinya untuk menunjukkan angkanya tadi. Kita ketik sini rumus sama dengan, lalu kita masuk ke rekap data. Nah, ini sentralnya ya. Diklik, kunci, enter. Ini kita copy. Ya, satu lagi ya untuk persennya di sini. Kita ketik sama dengan persennya ini berarti. Oke. Nah, ini kita taruh di sini. Nah, kita buang dulu untuk backgroundnya seperti ini. Terus kita kasih huruf Roboto condense. Oke. Ini kita atur hurufnya 10.
lalu warnanya dia adalah hijau. Nah ini, terus ini kita gedein sedikit, warnanya putih. Nah seperti ini, kita copy ke samping ya. Ini habis sentral, aduh, habis sentral S ya. Ini kita kasih warna, ini jadinya habis 15 tuh 16, terus ini juga sama, habis 15 tuh 16. Duplikat lagi, taruh sini, di sini berarti west. Nih shot ini, duplikat lagi, taruh sini, habis south ini berarti west. Oke, di sini kita kasih warna hurufnya ini ya. Kalau yang ini warna hurufnya ini juga sama, kita kasih warna. Ini tadi sudah. Ini sekarang jadinya 17 ya, perlu diganti tadi. Ini juga sama 17. Ini 18. Ini juga sama 18. Terus kita tinggal kasih warna aja ini ya. Oke, udah selesai untuk yang atas ya. Berikutnya di sini kita akan isi di bagian bawah sini ya. Kalau yang bawah itu isinya tentang total salesnya gitu. Ini sama, kita ngambil dari atas saja ini. Oke, tinggal kita atur nanti. Nah, ini karena di total salesnya berarti kita ngambil dari sini. Nah, ini persennya berarti ngambil dari sini. Oke, ini juga sama dengan
ini south, berarti yang ini. Oke, sudah, tinggal kita kasih format saja ya. Oke ya teman-teman, ini kita tinggal ngasih formatnya aja ini ya, format warna gitu maksudnya. Oke, atas bawah sudah. Berikutnya kita ke bagian ini ya, atas ini ya. Nah, kita masukkan dulu untuk ikonnya. Satu, dua, tiga. Nah ini. Terus kita masukkan shapes untuk memasukkan angkanya ini ya. Nah, angkanya kita ambil dari berdasarkan segmennya gitu. Berdasarkan kategori. Berarti kita ngambil dari sini, kategorinya adalah mana kategori. Nah ini dia.
Kita kasih warna juga ini ya. Ini berarti 26, terus ini berarti 27. Oke, kita kasih teks di bawahnya ya. Kita ambil dari sini boleh. Ini teksnya dia pertama ada office supply, furniture, dan teknologi. Ini kita ketik office supplies. Lalu office supply, furniture, terus teknologi. Oke, udah selesai. Terus di bagian bawah terakhir ya, di bagian bawah ini, nanti habis itu kita masukkan di bagian atas ini untuk tombolnya. Di sini kita isi ada consumer ya. Nah, seperti ini. Consumer, corporate, home office. Dan tentu di sini kita ganti menjadi data sesuai dengan objeknya, yaitu di bagian sini. Nah, ini. Ini juga sama, kita hapus, kita ganti jadi home office ini, terus ini menjadi corporate. Oh, salah, ini consumer, berarti susunan tadi adalah consumer, home office, corporate. Consumer, home office, berarti kita tukar. Oke, sudah ya. Seperti ini hasilnya. Dan di atas kita tambahkan option button untuk apa? Untuk menjalankan grafiknya di sini ya. Berarti kita pilih di sini option developer, insert, terus pilih option button yang ini. Oke. Nah, seperti ini. Terus teman-teman hapus ya hurufnya ini. Nah, kayak gini. Baru kita kasih apa, taruh sini ya. Pertama di sini dia all data ya, ini kita kasih kecil seperti ini tempatnya, terus kita buatkan shapes. Kita kasih warna shapesnya. Oke. Seperti
seperti ini. Terus kita copy dari sini teksnya, kita kasih keterangan di sini dia adalah all data. Kita kasih warna putih, kita taruh di sini. Terus ini kita taruh di paling atas ya. Nah, di sini shapes-nya kita atur no outline, terus kita group. Oke, seperti ini kita taruh ya. Terus kita copy, ini teman-teman ganti jadi 2014. (2015), 2016, 2017. Kita urutkan dulu. Oke, udah. Terus di samping sana kita tambahkan lagi, belum ya, ini kita atur dulu optionnya supaya dia bisa untuk mengakses apa udah dari sini ya. Tinggal teman-teman klik kanan ya, option buttonnya ini, pilih format control, lalu di sini diklik, terus masuk ke rekap data, pilih yang ini. Nah, ini klik OK ya. Nah, di sini kita tinggal pilih aja. Nah, dia udah berubah. 2014 itu berarti dia nomor 2. Nah, ini nomor 3 berarti. Nah, ini nomor 4 ya, 2016 berarti. Terus 2017 all data. Nah, seperti ini. Oke, terus kita buat lagi tombol untuk copy grafiknya. Di sini copy grafiknya kita kasih nama copy chart. Nah, gini. Kita kasih hurufnya ini. Habis itu di sini kita kasih perintah ya. Perintahnya itu perintah untuk melakukan copy ini ya, copy apa itu? Copy grafik ini ya. Nah, ini kan grafiknya ada namanya ini. Itu chart 32. Nah, di sini akan saya kasih nama misalnya grafik sumber. Nah, gitu. Oke, nah di sini kita akan bikin perintah. Nah, perintahnya itu saya copy dari sini aja ya. Nah, di sini yes. Nah, ini perintahnya ya. Saya copy, terus di sini kita buatkan dari awal. Ini tinggal Anda klik kanan, pilih assign makro. Di sini kita kasih copy chart new. Nah, ini, atau bisa juga Anda masuk ke sini ya, ke sheetnya sini, terus teman-teman kasih perintah sub copy chart, enter, terus paste. Nah, ini kita ganti tadi
ya, kita ganti jadi nama grafik yang kita punya, yaitu namanya adalah grafik sumber. Ini kita ganti jadi grafik sumber. Terus untuk sheetnya dia tetap sheet 1 karena grafik yang kita buat itu di sheet 1. Ini kita tutup. Untuk yang file tadi saya tutup. Oke, sudah. Oke, sekarang kita coba ya, kita klik copy chart, terus kita buka PowerPoint, kita atur dia blank, kita paste. Nah, ini hasilnya ya teman-teman ya. Kalau kita ganti warna background supaya kelihatan datanya, oke, itu kelihatan sudah. Nah, ini kalau saya kalau diganti lewat sini ya, nah dia akan berubah juga. Nah, seperti itu. Oke. Nah, setelah semua tombol kita buatkan coding untuk memunculkan informasi dari shapes-nya. Nah, langkah berikutnya di sini kita akan tambahkan coding lagi ya untuk mengganti nilai dari masing-masing keterangan bulan sesuai dengan bulan yang kita arahkan mouse-nya nanti. Karena di sini ketika kita coba untuk masukkan atau mengarahkan begini, itu nilainya nggak berubah ini. Nah, dia sama semua nilainya. Nah, untuk mengubah dia supaya dia itu datanya berubah sesuai dengan bulan yang diarahkan, maka di sini perlu ditambahkan perintah, yaitu perintah untuk mengganti di bagian data bulan di sini. Jadi ketika kita mengarahkan bulan di sini, maka di bagian bulan ini nanti juga akan berubah sesuai dengan bulan yang kita arahkan, seperti itu. Nah, di sini perintahnya kita tambahkan dari Januari ya. Nah, di sini kita ketik dia adalah selnya di C4. Terus sheetnya di sini adalah sheet 3 ya. Jadi sheet 3 cell C4. Maka di sini kita ketik sheet 4 dot rank buka kurung dalam tanda kutip. Kok sheet 4, sorry. Sheet 3, sorry ya. Sheet 3 dot rank dalam tanda kurung C3 tadi, C4 C4 dot value sama dengan kita isi di sini untuk bulannya adalah Januari, berarti kita ketik Januari. Oke, seperti ini. Ini kita copy lagi, kita masukkan ke bawah. Ini ganti jadi Februari. Terus copy lagi ke bawah ya, di bulan Maret. Ini ganti jadi Maret. Kita contoh dulu di sini hasilnya, dia harusnya berubah. Nah, seperti ini. Nah, dia berubah. Oke. Berarti di sini kita lanjutkan lagi. Maret sudah, April. Lalu di sini lagi Mei. Lalu di sini lagi Juni. Lalu di sini lagi Juli ya. Terus sampai Desember nanti. Lalu di sini lagi September. Terus Oktober. Lalu November. Yang terakhir Desember. Nah, seperti ini. Kita simpan. Terus kita coba ya, dia akan update seperti ini ya grafiknya sesuai dengan bulan yang kita arahkan di sini. Jika kita pilih all data, kita arahkan. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, terakhir di sini
tinggal Anda klik di bagian review ya, terus masuk ke protect, terus ini diklik OK aja langsung, supaya ini objeknya itu atau grafiknya dia nggak bisa diklik lagi atau aman gitu untuk terkena geser atau apa gitu. Jadi ini bisa dioperasikan. Nah, seperti ini. Termasuk copy juga ya, ini juga bisa sudah. Nah, seperti ini teman-teman. Baik, demikian ya untuk video tutorial kali ini. Lumayan lama ya pada video ini karena memang kita buatnya step by step dari awal. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di tutorial video selanjutnya.